Perkenalkan, nama saya Maria Margarita Muikaris. Saya berasal dari Universitas Flores. Di sini saya akan membahas materi yang kedua mengenai aborsi, hukuman mati dan eutanasia. Di sini menjelaskan tentang pandangan-pandangan saya sesuai dengan materi untuk memenuhi tugas pendidikan HAM. Langsung saja pandangan saya tentang aborsi. Aborsi adalah topik yang kompleks dan sering memicu perdebatan yang intens dan berbagai kalangan termasuk etika, hukum, agama, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa perspektif yang umum dalam diskusi mengenai aborsi. Yang pertama ada hak reproduksi dan otonomi perempuan. Banyak yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuh mereka sendiri, termasuk keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan, dan dari perspektif ini, aborsi dilihat sebagai bagian dari hak reproduksi dan kebebasan individu. Yang kedua ada aspek kesehatan. Dalam beberapa kasus, aborsi mungkin diperlukan untuk melindungi kesehatan fisik atau mental perempuan. Misalnya, jika kehamilan membawa risiko serius bagi kesehatan ibu, aborsi dapat dianggap sebagai pilihan yang sah untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan perempuan. Yang ketiga, aspek moral dan etika. Pandangan moral mengenai aborsi sangat bervariasi. Beberapa orang percaya bahwa kehidupan dimulai pada saat pembuahan dan menganggap aborsi sebagai tindakan yang salah secara moral. Kelompok ini seringkali menekankan nilai kehidupan dan hak janin untuk hidup. Yang keempat, konteks sosial dan ekonomi. Pertimbangan sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam keputusan mengenai aborsi. Banyak perempuan mungkin merasa tidak siap secara finansial atau emosional untuk memiliki anak, dan situasi ini bisa mempengaruhi keputusan mereka tentang kehamilan. Yang kelima ada hukum dan kebijakan. Di berbagai negara, hukum mengenai aborsi sangat bervariasi. Beberapa negara memperbolehkan aborsi tanpa batasan, sementara yang lain memberlakukan pembatasan ketat atau melarangnya sama sekali. Kebijakan ini seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat tersebut. Kesimpulan mengenai aborsi, pandangan mengenai aborsi itu sendiri sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hak individu, kesehatan, moralitas, dan konteks sosial. Diskusi tentang aborsi harus dilakukan dengan sensitivitas dan rasa hormat terhadap pandangan yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendukung perempuan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, pandangan tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah topik yang sangat kontroversial dan seringkali memicu perdebatan di berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa perspektif yang umum terkait hukuman mati. Yang pertama ada aspek hak asasi manusia. Banyak organisasi HAM, termasuk Amnesty International, berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip dasar hak untuk hidup yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Menurut pandangan ini, setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut. Kedua, efek jera dan keamanan publik. Pendukung hukuman mati sering berargumen bahwa hak hukuman ini berfungsi sebagai deterensi atau efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Mereka percaya bahwa ancaman hukuman mati dapat mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau terorisme. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang konsisten bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Yang ketiga ada keadilan bagi korban. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Mereka merasa bahwa pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana seharusnya menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Namun,
Pandangan ini seringkali diperdebatkan, terutama ketika mempertimbangkan kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat mengakibatkan eksekusi orang yang tidak bersalah. Yang keempat, ada pertimbangan moral dan etika. Dari sudut pandangan moral, banyak yang berpendapat bahwa negara tidak seharusnya memiliki hak untuk mencabut nyawa seseorang, terlepas dari kejahatan yang dilakukan. Ini mencerminkan pandangan bahwa hukuman mati tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Yang kelima, konteks hukum dan kebijakan. Di Indonesia, hukuman mati masih diterapkan untuk pelanggaran berat seperti narkotika dan terorisme. Meskipun ada tekanan dari komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman mati, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan praktik ini dengan alasan keamanan dan penegakan hukum. Kesimpulan mengenai pandangan tentang hukuman mati sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hak asasi manusia, keadilan, moralitas, dan kebijakan hukum. Diskusi mengenai hukuman mati perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk dampaknya terhadap individu masyarakat serta sistem peradilan secara keseluruhan. Yang ketiga, pandangan tentang eutanasia. Eutanasia atau kematian yang baik adalah praktik mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk mengurangi penderitaan, biasanya dalam konteks penyakit terminal atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Diskusi mengenai eutanasia seringkali melibatkan berbagai aspek etika, hukum, dan sosial. Berikut adalah beberapa perspektif yang umum terkait dengan eutanasia. Yang pertama, ada hak untuk memilih dan otonomi. Banyak yang berargumen bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol atau mengakhiri hidup mereka sendiri, terutama dalam situasi di mana mereka mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Dari sudut pandangan ini, eutanasia dilihat sebagai ekspresi otonomi pribadi dan hak untuk memilih cara mengakhiri kehidupan mereka. Yang kedua, pengurangan penderitaan. Eutanasia seringkali dipertimbangkan sebagai cara untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh pasien dengan penyakit terminal yang menyebabkan rasa sakit yang parah. Pendukung eutanasia berpendapat bahwa memberikan pilihan untuk mengakhiri hidup dapat memberikan kedamaian dan mengurangi beban emosional dan fisik pada pasien serta keluarga mereka. Yang ketiga, aspek moral dan etika. Banyak orang menentang eutanasia atas dasar moral dan etika. Mereka berpendapat bahwa mengakhiri kehidupan manusia, bahkan untuk tujuan pengurangan penderitaan, adalah salah dan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Beberapa kelompok agama khususnya menolak eutanasia karena menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran tentang kehidupan dan kematian. Yang keempat, risiko penyalahgunaan. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam diskusi tentang eutanasia adalah potensi penyalahgunaan, di mana individu mungkin mereka merasa tertekan untuk memilih eutanasia karena faktor sosial, ekonomi, atau psikologis. Ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang rentan seperti lansia atau mereka dengan disabilitas mungkin tidak sepenuhnya bebas dalam pengambilan keputusan mereka. Yang kelima, konteks hukum dan kebijakan. Di beberapa negara, eutanasia dan bantuan bunuh diri legal diatur oleh hukum, sementara di negara lain praktik ini dilarang. Contohnya, Belanda dan Belgia memiliki undang-undang yang mengizinkan eutanasia dalam kondisi tertentu, dan di Indonesia eutanasia tetap legal dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Jadi di Indonesia eutanasia tersebut tetap ilegal dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Kesimpulan mengenai pandangan tentang eutanasia sangat bervariasi dan melibatkan pertimbangan hak individu, pengurangan penderitaan, dan resiko penyalahgunaan.
Diskusi mengenai eutanasia perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh empati, mengingat kompleksitas situasi yang dihadapi oleh individu yang berjuang dengan penyakit terminal dan keputusan yang sulit tentang akhiri hidup mereka. Sekian.